kamu lagi pup ya? Jangan nangis ya sayang, biar ibu ganti. Sudah bersih sayang, ibu gendong ya. Mio kok masih nangis, rindu sama mama ya? Loh, sudah malam. Sakura kok belum pulang-pulang ya? Lebih baik aku telepon, takutnya dia kenapa-napa. Kamu di sini dulu ya sayang, ibu mau telepon sama kamu. Angkat Sakura, kamu bikin aku khawatir aja. Gak diangkat juga. Lebih baik aku menidurkan Mio. Mio anak pintar, bobok ya sayang. Loh, kok buka lagi matanya sayang, boboklah. Rina, maafkan aku ya, aku telat pulang. Aduh Sakura, kamu tahu nggak, aku khawatir banget karena kamu nggak pulang-pulang dan nggak ada kabar. Tapi syukurlah kamu pulang dengan selamat. Tadi siang aku mendengar kabar keberadaan Taiga, makanya aku langsung cari dia. Apa kau berhasil bertemu dengannya? Kami bertemu Rin, tapi dia nggak mau tanggung jawab. Dia bahkan dengan entengnya bilang kalau Mio itu bukan anak kandungnya. Apa? Kok bisa ada sih cowok sekejam itu? Entahlah Rin, aku nggak tahu mau gimana lagi. Kamu yang sabar ya Sakura, besok kita bahas lagi soalnya aku harus pulang malam ini. Loh, kamu nginep aja, ini udah malam banget. Tidak bisa Sakura, besok pagi-pagi sekali aku ada urusan penting. Kalau begitu kamu hati-hati ya Rina, dan makasih banget. Sama-sama. Ini semua gara-gara Taiga. Kalau bukan karena dia, aku nggak mungkin sesusah ini. Mio kan anaknya juga, tapi dia nggak peduli. Enak aja kamu tidur sementara aku kesusahan. Ih. Emang enak. Mending aku tidur aja, capek banget. Sia-sia ternyata aku buang duit 50.000 untuk ongkos menemui Taiga di toko bunga itu. Hasilnya 0, tapi syukurlah udah selesai ujian. Aku bakalan lulus nggak ya? Pusing aku. Aduh, kenapa sih nangis mesti keras-keras? Gak tahu apa, aku lagi capek banget. Mandi sama ganti baju aja aku udah gak ada tenaga. Kenapa sih aku ini? Kok jahat banget? Taiga memang jahat, tapi kan Mio darah dagingku juga. Lagian Rina pasti capek mengurus Mio seharian dengan baik. Tapi apa yang kulakukan malah membuatnya menangis. Aku baru sadar bibirnya berdarah. Aku harus obati dulu. Sakit ya Mio? Maaf ya. Pasti itu yang membuatmu gak berhenti nangis kan dari tadi. Padahal tadi dia tidur nyenyak, tapi aku yang malah membuat dia terbangun dan nangis. Ternyata setelah diperhati-perhatikan, Mio lucu juga ya wajahnya. Mio haus ya? Mau mimi nggak? Dari wajahnya ketahuan kalau dia mau minta mimi. Mio tahu nggak, pas mama ketemu papa nolak kamu. Ngapain juga aku cerita begitu, dia juga nggak akan paham. Yang dia tahu kan cuma mimi, bobo, mimi, pup, ngompol, pup, ngompol. Bedongnya basah, sepertinya harus kuganti, tapi dia masih enak nyusu. Apa perlu ya aku ke toko bunga lagi untuk menemui perempuan itu? Kalau aku menunjukkan bayi ini pada perempuan itu, apakah dia akan percaya? Mana tahu aja dia nggak tega dan akhirnya menolak Taiga. Tapi apa artinya aku melakukan itu? Toh juga Taiga nolak aku kok. Andai aja aku punya duit untuk tes DNA. Tapi itu pun nggak jaminan juga kalau dia bakalan terima aku. Wajahnya aja nampak benci banget sama aku. Mungkin memang lebih baik aku berhenti berharap padanya dan berjuang sendiri. Selama ini aku membersihkan Mio dengan mengelapnya karena aku malas dan sibuk. Tapi mulai sekarang aku akan memandikannya dengan cara yang benar. Aku sudah menyiapkan air mandi yang hangat. Kulitnya terlihat kusam karena aku memandikannya dengan cara mengelap. Nanti kalau badannya sudah direndam dengan air hangat, pasti kulitnya jadi kinclong. Benar kan Mio? Kamu kan perempuan, jadi harus kulitnya cantik dan bersih kayak mama. Loh, kamu kenapa Mio? Kok nangis? Kan airnya enak buat air hangat. Apa karena dia belum terbiasa ya? Mio, kamu harus terbiasa mandi biar sehat. Nah, itu kok kulitnya kayak merah ya? Aduh, apa jangan-jangan airnya terlalu panas ya? Aku harus segera mengangkatnya. Aduh, padahal aku pikir air hangatnya sudah pas banget ukurannya. Ternyata kulit bayi lebih sensitif dari yang kukira. Apa ini akan berbahaya? Aku harus minta tolong pada Rina. Enggak. Aku tidak boleh terlalu sering merepotkan Rina. Aku akan mengurusnya sendiri dengan baik. Aku akan membeli salep. Saat aku memandikan Mio, tiba-tiba kulitnya memerah. Sepertinya air mandinya kepanasan. Pantasan dia menangis. Aku pun segera membawanya ke ranjang dan lalu pergi membeli salep. Mudah-mudahan kulitnya cepat kembali normal. Sebentar ya Mio. Sepertinya merahnya berkurang setelah ditaruh salep. Syukurlah, ternyata mau jadi ibu yang baik itu pun susah banget, luar biasa.
Untung aku udah selesai ujian akhir. Kalau tidak, pasti emosiku meledak-ledak gak jelas. Mio kuat menyusut, tapi kenapa kurus ya? Biasanya habis nyusu dia langsung tidur, tapi ini enggak. Mungkin kulitnya masih terasa sakit. Aku kasih empeng aja kali ya. Dia beneran udah tidur nggak ya? Mudah-mudahan aja dia nggak sampai demam. Kalau nggak, aduh, repotnya minta ampun. Aku senang banget hari ini. Aku lulus dengan nilai terbaik. Kalau begini, aku bakalan dapat beasiswa dan masuk universitas negeri. Anak saya nggak rewel kan, Bu? Iya, yang namanya bayi pasti ada rewelnya sedikit. Terima kasih sudah menjaga anak saya dengan baik, Bu. Sama-sama, Kak. Hari ini aku harus merayakan kelulusanku. Iyo, Mama mau makan makanan yang enak hari ini. Kita ajak Tante Rina ya. Halo Rina, kamu lagi sibuk nggak? Ya, sayang banget. Padahal aku mau traktir kamu loh. Itu Sakura. Sudah sebulan aku nggak lihat dia. Dia ngapain di daerah ini? Oke, nggak apa-apa Rin. Sampai jumpa. Itu, dia gendong bayi. Jangan-jangan itu anak yang dilahirkannya. Dia makin mendekat. Untung aku pakai mobil baru. Mio pasti haus. Sabar ya, nanti Mama kasih nenen. Jantungku kenapa tiba-tiba? Aku harus menyiapkan segala sesuatunya untuk pendaftaran ulang. Yang penting aku hanya perlu belajar diet dan semuanya akan baik. Mio, kamu cepat besar dong, biar Mama nggak bolak-balik capek hampir setiap hari pergi ke daycare ngantar kamu. Belum lagi sorenya jemput kamu, capeknya minta ampun. Kenapa kamu gembira gitu? Pasti kamu mau sesuatu. Mama tahu apa itu. Kata Rina, Mio makin montok. Itu berarti aku sudah pintar kan mengurus bayi? Suara apa itu? Aku harus memeriksanya. Tidak ada apa-apa. Apa jangan-jangan pencuri? Gak mungkin kan pencuri datang kemari. Ini kan tempat kumuh. Jangan-jangan ada penculik bayi. Aku harus segera masuk kamar. Sepertinya tempat ini tidak begitu aman. Sebenarnya aku ngapain ada di sini? Mio sekarang pakai baju dulu ya, biar cantik. Wah, cantik banget anak Mama. Ayo kita jalan-jalan, sekalian belanja kebutuhan dapur. Mio pasti sudah nggak sabar kan? Akhir pekan memang hari yang menyenangkan. Aku dengar setiap akhir pekan dia selalu ada datang ke sini. Aku penasaran bagaimana jadinya kalau dia melihatku. Sebenarnya aneh, jelas-jelas sebulan yang lalu dia masih sibuk mencariku. Aku pikir dia bakalan terus menggangguku. Tapi hari itu, sejak kejadian waktu itu, dia tidak pernah kelihatan lagi. Jangankan melapor polisi, seperti ancamannya waktu itu. Bahkan mengusik Karin kembali pun tidak dia lakukan. Hingga kemarin aku nggak sengaja melihatnya di tempat penitipan anak. Itu dia. Dia di sana, aku harus memastikan dia melihatku. Mama pengen makan es krim. Dia pasti sudah melihatku. Itu Taiga. Aku harus segera pergi dari sini. Jangan sampai dia melihatku dan mengira aku sedang mengikutinya. Dia pasti sudah melihatku. Itu Taiga. Sudah sebulan lebih kami gak ketemu. Malah ketemu di sini. Apa reaksinya ya kalau melihat Mio? Memangnya apa yang diharapkan dari pria jahat kayak dia? Lebih baik aku segera pergi dari sini. Jangan sampai dia berpikir bahwa aku sedang mengikutinya. Baguslah, sepertinya dia tidak melihatku. Aku sengaja menunjukkan diri, tapi dia malah menghindar. Kesal banget lihatnya. Tapi, bukankah ini yang kuinginkan? Beberapa hari ini setelah menimbang baik-baik, aku memutuskan untuk pergi ke daycare tempat Sakura menitipkan bayinya. Aku yakin satu-satunya alasan Sakura langsung berhenti menggangguku begitu aku meraihnya adalah karena anak itu bukan adalah anakku. Dia mungkin menyadari bahwa aku ternyata tidak bisa dibodohi. Tapi aku tetap memutuskan untuk melakukan tes DNA. Dan sekarang, aku pergi ke rumah sakit untuk melihat hasil tes DNA itu. Ini Pak, surat hasil tes DNA-nya. Padahal malam itu aku sudah berhati-hati, tapi hasilnya begini. Apa yang harus kulakukan?